Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Ananda? Pada kesempatan ini kita akan belajar mengikuti pembelajaran jarak jauh PJJ atau daring. Untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang materi bab 1, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda semua diharapkan setelah belajar pelajaran mengenai iman kepada kitab Allah ini, Bapak berharap sebagai tujuan pembelajaran kita, Ananda bisa memahami dan menjabarkan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dapat menyebutkan dan mengenal nama-nama kitab yang diturunkan Allah, juga dapat menyebutkan rasul penerimanya. Kita mulai. Yang pertama tentu tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ananda perlu tahu yang namanya pengertian ada secara bahasa, ada secara istilah. Kalau pengertian iman kepada kitab Allah secara bahasa, iman artinya percaya dan yakin. Begitu. Lihat ada di situ. Kemudian kitab itu susunan beberapa lembaran disatukan menjadi sebuah buku. Arti dasar dari kitab itu buku. Jadi kalau kita gabungkan menjadi sebuah istilah, iman kepada kitab artinya meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya sebagai pedoman hidup untuk umatnya ataupun kepada hambanya. Silahkan boleh dibaca langsung di buku paketnya mulai dari halaman. Itu ada di halaman 5. Di halaman 5 boleh Anda lihat pakai buku paket kita yang kelas 8. Kemudian untuk nama-nama kitab. Nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah berapa semua? Ini ada 4. Ada 4 ya. Yang pertama, yang paling pertama sekali diturunkan oleh Allah adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan kitab yang kedua namanya Zabur. Ini diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga namanya kitab Injil. Injil ini diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir itu namanya kitab Al-Quran. Itulah yang menjadi pegangan dan pedoman hidup kita mulai saat ini, bahkan sejak kita lahir hingga kita nanti berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Supaya hidup kita bahagia, supaya hidup kita terarah, supaya hidup kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan di dunia ini maupun di akhirat nanti, terukur dan terarah bisa menjadi seorang insan yang sejati. Itu dia panduannya, adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Dalam bab 1 ini sebenarnya banyak materi yang harus kita pahami.
Ini ada Bapak lihat di buku kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih kurang 6 materi. Yang pertama tadi mengenai pengertian. Yang kedua mengenai nama-nama kitab yang diturunkan Allah dan Rasul penerimanya. Yang ketiga itu fungsi dari Al-Quran. Untuk nama-nama kitab itu mulai dari halaman 6 sampai halaman 12. Karena penjabarannya ada di situ. Kitab Taurat apa saja isinya ada. Kemudian Zabur ada disebutkan isinya. Injil ada beberapa disebutkan di situ isinya. Persamaan-persamaan isinya disebutkan juga. Sedangkan Al-Quran itu lebih luas lagi, lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi. Tentu itulah yang perlu kita baca siang dan malam. Itu Al-Quran. Lalu ada juga di situ disebutkan kapan waktu diturunkan oleh Allah kepada Rasul yang menerimanya, di mana, dan di situ kepada siapa umat yang dituju dari kitab yang bersangkutan diturunkan oleh Allah kepada Rasul yang menerimanya. Di situ disebutkan juga siapa umat yang dituju dari mulai kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Begitu. Kemudian materi yang berikutnya adalah fungsi dari Al-Quran. Banyak ya. Ada fungsi, ada juga nama lain dari kitab Al-Quran. Mungkin di video berikutnya akan Bapak jelaskan sedikit mengenai yang lebih rincinya lagi. Demikian saja. Bapak berharap yang 2 tadi Bapak sampaikan bisa Ananda kuasai, yaitu mengenai pengertian dan juga nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah dan juga Rasul penerimanya. Dan Bapak minta juga boleh lebih lengkap lagi untuk yang ini, nama kitab, pengertian nama kitab, dan juga nama Rasulnya, dan juga kapan waktu diturunkan dan di mana. Itu saja pada pertemuan ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan hidayahnya.